Tadi sampai tadi dari ayat berapa? 61 ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Mereka berkata, kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya dan kami benar-benar akan melaksanakannya. Jadi Nabi Yusuf tidak mau ngasih bantuan kepada saudara-saudaranya yang belum tahu kalau itu ya Nabi Yusuf. Raja Mesir itu Nabi Yusuf. Karena beliau ngasih syarat, saya bantu tapi syaratnya saudaramu yang seibu, seayah harus dibawa. Yaitu Benyamin. Benyamin itu saudara sekandung dengan Nabi Yusuf. Kalau yang lainnya kan saudara seayah. Makanya kata Nabi Yusuf, saya mau bantu kalian tapi syaratnya saudara seayah kalian harus dibawa ke sini. Kata saudaranya, nanti saya akan coba deh. Pastinya kita akan coba untuk merayu ayah supaya adik kami boleh dibawa, yaitu siapa? Benyamin. Tapi bukan Benyamin Syu'aib ya. Ini Benyamin, adiknya Nabi Yusuf. Ini saudara kandung. Wa qala li fityani ja'alu bidha'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idza qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, ini strategi Nabi Yusuf, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi. Nabi Yusuf tahu itu saudaranya, cuma mereka nggak tahu kalau itu Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minal kailu fa arsil ma'ana akhana naqtal wa inna lahu lahafizun. Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam, mereka berkata, wahai ayah kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, yaitu Benyamin ya, agar kami mendapatkan jatah kami benar-benar dan agar kami mendapatkan jatah dan kami benar-benar akan menjaganya. Karena kenapa kok ngomong gitu? Karena sebelumnya kan mereka juga ngomong akan menjaga Nabi Yusuf kan. Tapi ternyata Nabi Yusuf mereka celakai dengan cara dibuang ke sumur. Dibilang katanya dimakan oleh serigala. Nah, Nabi Yakub mau percaya kedua kalinya kan repot. Bagaimana saya mau percaya? Sebelumnya aja saudaramu hilang. Yang ini gimana ini? Masa mau kehilangan dua kali? Kalau bahasa kita gitu. Maka ya wajar kalau Nabi Yakub tidak percaya ya, wajar. Tapi pilihannya serba sulit. Saat itu lagi paceklik. Mereka butuh gandum kalau bahasa kita. Butuh makanan lah. Nah, sementara makanan nggak akan diberikan kecuali mereka membawa adiknya siapa? Benyamin, adiknya Nabi Yusuf itu. Sehingga nggak ada pilihan. Ya wis. Kata beliau, qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Wallahu khairun hafidha wa arhamur rahimin. Dia Nabi Yakub berkata, bagaimana aku akan mempercayakannya Benyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya. Sebelumnya kan sudah aku percayakan Yusuf kepadamu, tapi nyatanya kan, nah kira-kira gitu. Seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepadamu dahulu. Bagaimana saya mau percaya? Wong sebelumnya aja saudaranya celaka bersama dengan kalian, walaupun kan janji mau menjaganya. Maka kata beliau, maka Allah adalah penjaga yang terbaik dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Terus gampang Nabi Yakub nggak percaya sama anak-anaknya, tapi beliau percaya kepada penjagaan Allah. Maka akhirnya diserahkanlah Benyamin itu dengan memohon penjagaan dari Allah. Kita mau melepas anak kita kuliah di mana atau kuliah di mana atau kerja di mana gitu misalnya. Ya silakan cari ibu kos yang baik, yang bertanggung jawab misalnya. Atau carikan tempat yang
aman lah untuk anak-anak kita. Tapi jangan pasrah sama ibu kos secara itikad. Kalau secara lisan tetap titip bu, titip ya bu, nah, itu. Tapi secara itikad kita titip anak kita kepada siapa? Allah. Kita serahkan anak kita kepada Allah. Kita mohonkan perlindungan untuk anak kita kepada Allah saja. Itu secara itikad. Kalau di antara doanya Fudail bin Iyad, ya Allah, didiklah anak hamba Ali untuk hamba. Karena maknanya Ali. Jadi ya Allah, tolong didiklah anak hamba untuk hamba. Kita serahkan anak kita kepada Allah. Diserahkan untuk dijaga, diselamatkan, dibimbing oleh Allah dalam kebaikan, dalam keberkahan. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum ruddat ilaihim. Qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu akhana wa nazdadu kaila ba'ir dalika kailu yasir. Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Ternyata kayak barter gitu loh. Mereka punya apa nanti dapat gandum. Ternyata oleh Nabi Yusuf dikembalikan lagi itu. Yang memang saudaranya sendiri nggak tega lah ngambil punya saudaranya sendiri. Dan Nabi Yusuf juga raja kan, kaya raya, suka foto, maka dikembalikanlah itu. Mereka berkata, wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor onta. Dan itu satu hal yang mudah bagi Raja Mesir, yaitu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu awalnya ASN, Menteri Menko Perekonomian. Terus akhirnya beliau sekarang jadi raja. Saya nggak tahu gimana cerita kok bisa jadi raja. Padahal kalau menurut teori kan harusnya raja itu kan mahkota ya, putra mahkota ya. Ini bukan putra mahkota. Tapi Nabi Yusuf, saya nggak tahu gimana ceritanya itu kok bisa jadi raja. Karena dalam sistem kerajaan yang bisa jadi raja itu kan putra mahkota. Kalau bukan putra mahkota, menurut teori tidak bisa. Loh Ustadz, bukannya Raja Mesir julukannya Fir'aun. Nanti zaman Nabi Musa julukannya Fir'aun. Ini jauh sebelum Nabi Musa ini. Jauh sebelum Nabi Musa. Saat itu masih raja namanya. Nanti setelah itu namanya Fir'aun. Fir'aun itu gelar raja Mesir. Nah, namanya bisa siapa saja namanya. Namanya bisa. Yang diam bersama Nabi Musa itu Ramses apa? Iya, Ramses berapa gitu ya. Gitu. Wes, singkat kata singkat cerita, Nabi Yusuf jadi nabi yang raja itu ada. Nabi Sulaiman, Nabi Zulkifli, Nabi Dawud. Siapa lagi yang raja, Bu? Nabi Muhammad juga raja juga sebenarnya, beliau kan lebih dikenal sebagai pemimpin ya daripada sebagai raja. Sudah, siapa lagi? Ya pokoknya ada beberapa nabi itu yang raja. Ada beberapa nabi yang ASN, pakai negeri. Nabi Harun itu ASN itu. Nabi Harun itu ASN. Itu pegawainya Fir'aun itu. Nabi Harun itu. Beliau menjadi nabi dengan izin Allah melalui proposal Nabi Musa. Nabi Musa dulu jadi nabi dan rasul, terus beliau minta kepada Allah agar kakaknya, saudara seibunya Harun jadi asistennya. Asistennya Nabi dan Rasul, ya Nabi dan Rasul juga. Akhirnya jadi istilahnya Nabi Harun itu menjadi Nabi dan Rasul berkat proposalnya Nabi Musa. Ya enggak apa-apa repot sama Allah. Iya gitu. Nah, itu terjadi. Nabi Yusuf awalnya Menko, terus jadi raja kemudian. Padahal bukan sistem demokrasi itu. Ya gitulah kalau Allah berkehendak. Kalau di dalam Islam itu ada sejarah Umar bin Abdul Aziz itu. Umar bin Abdul Aziz itu statusnya mantunya raja saat itu. Raja sendiri, Raja Daulah Bani Umayyah saat itu punya dua putra mahkota. Jadi kalau menurut teori Umar bin Abdul Aziz tidak bisa jadi raja kalau menurut teori. Tapi kalau Allah berkehendak mau apa coba? Sebelum menjelang wafatnya rajanya bikin wasiat. Sepeninggal saya yang menggantikan saya adalah mantu saya, Umar bin Abdul Aziz. Udah nggak percaya semuanya. Akhirnya Umar bin Abdul Aziz jadi raja. Itu saja beliau hampir tidak mau itu.
Tapi orang semua membaiat beliau. Terus beliau bilang kepada istrinya, pertama di masjid belum sampai baiat belum mengatakan, kalau kalian mau jangan baiat saya. Ya putra mahkota aslinya saja, jangan saya. Tapi orang nggak mau, orang maunya membaiat Umar bin Abdul Aziz sesuai dengan wasiat. Begitu dibaiat jadi raja, beliau bilang kepada istrinya, sekarang terserah kamu, apa kamu mau saya cerai apa tetap jadi istri saya. Karena saya pasti nggak akan sempat dengan kamu itu, karena saya sibuk sekali juga. Karena beliau kan tipe raja yang sangat peduli dengan rakyatnya. Kata istrinya, ya tetap jadi istri sampai yang Kang Mas. Akhirnya tetap jadi istrinya sampai hingga wafatnya. Ya beliau menawarkan, takutnya kan beliau dolim sama istrinya kan, karena istrinya gini, ini aku punya tanggung jawab yang berat ini. Takutnya kamu nggak terperhatikan oleh saya. Kalau kamu mau saya ceraikan, saya ceraikan. Enggak lah, sama sampean. Itu seperti itu. Akhirnya ya sampai wafatnya bersama dengan sebagai istrinya Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Itu seperti itu. Terus kemudian Nabi Yusuf tadi katakan dibalikan semua perbendaharaan suami saudara-saudaranya itu, sehingga kemudian saudaranya mengatakan, "Loh iki lho Pak, Raja Mesir ku apik tenan. Raja Mesir itu baik, enggak usah khawatir. Adik saya jaga deh. Tolong percayakan dia kepada kami. Insya Allah kami, kalau bahasa kita, insya Allah akan kami jaga. Dan tidak usah khawatir, Raja Mesir orangnya enggak zalim." Ini buktinya. Barang-barang penukar kami dalam barter itu dikembalikan. Berarti kan dia baik banget. Apa kata Nabi Yaqub? Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqam minallahi la ta'tunnani bihi illa yuhata bikum. Falamma atauhum mawthiqahum qala Allah ala ma naqulu wakil. Dia Yaqub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah itu, dia Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan. Ya wes saksi ini Gusti Allah lah ya. Kamu udah sumpah, berjanji bahwa kamu tidak akan berbuat apa-apa ke adik kamu kecuali akan menjaganya dan akan kembali kepada saya dengan selamat, kecuali kalau kamu dikepung oleh musuh. Udah sumpah. Nah, dalam Islam itu ada kondisi di mana kita memang menuntut adanya sumpah. Tapi kita dilarang dalam Islam untuk gampang bersumpah. Kalau dalam Islam ada rumus gini, la tahlif walau kunta shadiqan. Jangan kamu bersumpah walaupun kamu itu benar. Makanya kalau sekiranya dituntut sumpah, ya tidak apa-apa kita sumpah. Tapi kalau sekiranya tidak perlu bersumpah, jangan bersumpah. Iya berat, karena konsekuensinya berat. Apalagi itu atas nama Allah. Wa qala ya baniya la tadkhulu min babi wahidi wa dkhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan dia Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda. Namun demikian aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Putusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakal orang-orang yang bertawakal. Ya secara muamalah Nabi Yakub menasihati anak-anaknya, nak nanti kalau masuk jangan dari satu pintu ya, jadi beberapa pintu biar nyebar. Jadi kalau ada masalah di sana yang sini selamat, kalau sini ada masalah yang sini selamat. Bisa dipahami maksudnya ya. Tapi saya tidak bisa merubah takdir Allah, kata Nabi Yakub. Nabi Yakub tahu kalau ini anaknya Benyamin akan ketahan nanti itu. Kan Nabi masuk enggak kroso. Cuman ya sudah, kita semua serahkan kepada Allah apapun yang terjadi. Tapi paling tidak Nabi Yakub sudah berusaha. Nah, sama dengan kalau kita berproses ya dalam sebuah usaha. Contoh gini misalnya, Bu Auli misalnya mau keluar dagang. Pertama dalam hati ditekadkan, ya Allah, hamba yakin semua rezeki Engkau yang ngatur. Maka tidak ada harapan dari hamba kecuali hanya kepadamu ya soal rezeki. Ini hamba mau jualan ya Allah, ini semata-mata mentaati perintahmu ya Allah.
Jadi jualan ini semata-mata mentaati perintah-Mu ya Allah. Nah, sementara harapan hamba tentang rezeki hanya kepadamu ya Allah. Itu seperti itu. Atau ya terserah, bahasanya terserah. Kalau saya pernah saya itu ada satu masalah yang cukup pelik misalnya gitu ya. Saya kasihan kok belum diminum ini. Saya minum dulu ya, kasihan. Enggak tega saya ngelihatnya. Mohon maaf ya. Enggak tega kok enggak diminum. Alhamdulillah. Jadi saya ulang ya. Satu saat saya bilang sama Allah gini. Ya Allah, hamba serahkan semuanya padamu ya Allah. Hamba berharap tidaklah hamba adukan kesedihan hamba kecuali hanya kepadamu ya Allah. Supaya bertawakal sepenuhnya hamba. Totalitas lahir batin hanya sama Allah, udah sama Allah semuanya. Supaya enggak saya kasih ruang untuk selain Allah. Terus saya bilang sama Allah, ya Allah, besok saya menemui seseorang. Karena hamba ingin mentaati perintahmu untuk berusaha. Tapi harapan hamba hanya padamu tetap ya Allah. Gitu. Jadi saya bilang sama Allah, besok saya mau menemui satu hambamu, seseorang. Karena mentaati perintahmu untuk berusaha. Bisa dipahami ya? Nah, jadi intinya gitu aja sih sebenarnya. Jadi totalitas bertawakal hanya kepada Allah, proses berjalan. Kalau kata Nabi Yakub tadi, ini loh ya, enggak gini, masuk dari beberapa pintu. Kalau sekarang ada masalah sana sini masih selamat. Karena rupanya beliau ada feeling sudah anaknya akan bermasalah ini, Binyamin itu. Dan beliau katakan, aku nggak bisa merubah takdir. Kita serahkan semuanya kepada Allah sudah. Tapi paling nggak kita sudah berusaha. Karena tugas kita kan hanya berusaha. Untuk semua kita ini loh, semuanya kita, termasuk saya sendiri, kita semua, itu kan hanya menjalani takdir saja kan. Wong takdir kita itu sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz itu bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Semua kita ini tinggal menjalani takdir. Bahwa ada yang segelas tadi habis, ada yang tidak habis, belum habis itu tinggal menjalani takdirnya aja. Tak apa-apa. Iya. Kalau yang di ujung itu ada pokok. Cuman kan gini. Nah, lanjutannya gini. Cuman kita jangan jadi orang Jabariyah. Jabariyah itu orang fatalism. Jadi semua sudah Allah takdirkan, buat apa kita berusaha? Itu salah itu. Nah, yang betul adalah kita imani bahwa semua sudah Allah takdirkan. Terus fokus kita adalah perintah Allah untuk kita apa, gitu loh. Allah suruh kita berdoa, ya kita berdoa. Allah suruh kita bersyukur, kita bersyukur. Allah suruh kita berusaha, ya kita berusaha. Jadi semua itu semata-mata mentaati perintah saja. Bahwa nanti di balik itu ada kebijakan Allah untuk merubah takdir, itu kan terserah Allah, bukan wilayah kita itu. Nah, dengan kita mengimani bahwa semua sudah Allah takdirkan, itu insya Allah bisa meminimalisir kesedihan akan masa lalu yang terlewatkan dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa datang. Maka semua orang yang punya kesedihan berlarut terkait dengan masa lalu dan kekhawatiran yang berlebihan terkait dengan masa yang akan datang, itu rata-rata keimanannya terhadap takdir itu kurang atau bahkan tidak ada. Karena semakin kita yakin dengan ketentuan takdir Allah itu, insya Allah semakin kita nggak khawatir. Nah, tapi ya tadi harus kembalikan semuanya kepada Allah. Ada aksi usaha semampu kita, dan saya itu semampu kita aja. Dan itu nanti terserah jenengan. Kondisi hati orang kan beda-beda ya. Gini, contoh gini misalnya. Saya ngomong diri saya sendiri aja lah, kan maksudnya Anda mungkin punya pengalaman yang sama mungkin ya. Ini yang saya buat muhasabah saya sendiri aja misalnya. Pernah nggak kita punya harapan, punya keinginan ya? Semua pasti punya ya. Nah, ada sebenarnya orang itu kadang terlalu fokus pada keinginannya, melupakan nikmat yang sudah ada. Ya. Paham ya maksudnya ya? Hanya gara-gara apa yang diharapkan belum kunjung terwujud, terus melupakan nikmat yang sudah ada untuk disyukuri. Dalam bentuk apa? Ini badan masih sehat, alhamdulillah. Makan masih enak, alhamdulillah, habis semua, hampir habis sebagainya. Iya kan? Artinya apa? Kita syukuri ini. Nah, kadang orang itu terlalu fokus dengan harapannya, lupa bersyukur. Padahal yang Allah mau syukur. Ya, kamu masih kuat berdiri, kamu masih tidak masuk angin naik motor, itu alhamdulillah loh kamu itu kan. Kan ada tempat saya punya jamaah itu, Bu. Naik motor 1 jam, sakitnya seminggu.
Tidak kuat naik motor. Kita patut bersyukur bahwa kita masih kuat naik motor ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Artinya apa? Kadang itu tadi, orang lupa bersyukur hanya karena apa yang dia inginkan tidak kunjung terwujud, padahal selama ini dia sehat, itu yang patut disyukuri, Alhamdulillah. Nah, kadang ada orang itu gini, Bu, saya nggak tahu jangan pernah ngalami apa enggak. Ketika dia minta apa, tidak kunjung diberikan oleh Allah. Begitu dia sibuk mensyukuri yang sudah ada, jadi sambil mengingat-ingat nikmat Allah itu dia, Alhamdulillah, Masya Allah la quwata illa billah, Alhamdulillah, Masya Allah la quwata illa billah, Alhamdulillah, Masya Allah la quwata illa billah. Sambil mengingat-ingat nikmat Allah kepada kita, itu tidak jarang loh. Apa yang dia minta tidak kunjung dikabulkan, tapi begitu dia syukuri yang sudah ada, malah yang tadi diminta itu Allah kabulkan dengan izin Allah. Karena penajamnya syukur tadi itu. Bisa dipahami ya? Nah. Terus kita periksa hati kita, celah-celah tawakal yang jangan sampai ada celah di mana kemudian kita menaruh harapan kepada selain Allah. Fokus full dalam hati, berharap bergantung hanya kepada Allah. Nah begini-begini memang harus terus kita upayakan. Ya kayak orang latihan olahraga terus itu. Bahwa kadang kita namanya manusia kadang ada lalai-lalainya, segera astagfirullah. Namanya orang kadang ada kepleset-keplesetnya, astagfirullah. Ya, jadi kadang begitu gitu. Jadi terhadap Allah pun kita jangan satu pintu doa tok. Tapi ya zikir. Jangan doa sama zikir tok, ya tawakal. Jangan zikir, doa dan tawakal tapi ya syukur gitu loh. Terus gitu. Itu min abwabin mutafarriqah. Allahu Akbar. Dan tetap harus berbaik sangka sama Allah. Kalau kita bersangka sama Allah, rugi kita. Nah, terus kemudian kalau ada orang baik sangka sama kita, diaminkan saja. Allahu Akbar. Kita apa lagi tuh? Ada yang bakso. Udah lapar ya. Sehingga ada yang pernah menulis status itu bahwa ada seorang anak yang beranggapan ibunya itu duitnya banyak banget, hanya karena kalau butuh uang tinggal ke ATM. Gimana Bu? Ditanya. Lupa ya. Iya Bu, enggak. Ya Allah, semoga anggapan baik anakku Engkau wujudkan. Karena anakku punya anggapan mama mau duitnya banyak. Kalau ingin lu nggak punya duit tapi anakku selalu bilang bocil selalu bilang kan tinggal ambil ke ATM gitu. Ya Allah wujudkan itu dong. Iya. Ikhlas gitu. Iya. Kalau kiai saya itu pernah cerita dulu. Saya ini kaya ini gara-gara dibaik sangkai oleh orang. Padahal saya ini orangnya, kata beliau, aslinya itu nggak banyak duit saya ini. Cuman karena saya sering berbagi ke orang itu, orang nyangka saya ini kaya. Akhirnya jadi kenyataan kata kiai saya. Karena orang nyangka saya kaya. Kalau saya orang suka bilang saya enak, kamu enak. Iya betul. Kamu enak, saya aminin. Amin aja betul. Enak dikit aja. Kan sawang silang. Iya. Wang sinawang, betul. Padahal ngomong enak, punya fortuna. Saya cuma bengong aja nggak terbalik. Dia jalan-jalan terus soalnya buat kuliner. Kali ya saya jalan-jalan. Temannya banyak jadi grupnya pasti. Anggapan gitu mikirin Selanjutnya, walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha wa innahu ladhu ilmin lima 'allamnahu walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikitpun keputusan Allah. Artinya gini, ternyata usaha itu tidak merubah takdir Allah dalam konteks cerita ini ya. Rupanya Allah memang sudah berkehendak dengan skenarionya dan nampaknya itu tidak dirubah oleh Allah gara-gara usaha mereka. Tapi ingat, di dalam ayat ini dicontohkan bahwa kita tetap harus berusaha. Paling enggak dalam usaha itu ada nilai ibadah.
Ada nilai apa? Ibadah. Dan nanti ujungnya happy ending. Ujungnya apa? Happy ending. Itu seperti itu. Makanya kita ini terhadap proses itu jangan buru-buru berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan ya kayaknya nggak ada hasilnya. Ini kan ada yang diangkatin. Mas Reha aja Pas banget. Enggak kan ada orang gitu tuh ada. Di sini nggak ada tempat lain. Mulai Bapak pas banget tuh. Pas. Soalnya gaulnya sama ibu-ibu. Ada yang dulu macam Loh, tapi memang betul loh, laki-laki itu kalau sudah ke ibu-ibuan kadang melebihi perempuan. Iya kan? Loh, ke beberapa laki-laki yang melambai itu lebih melambai daripada ibu-ibu yang melambai loh. Ya, iya. Ibu-ibu kan paling gini dong, kalau dia langsung bisa begini tuh. Ya apa bisa enggak bisa kan? Meliuk-liuk. Sak perasaannya. Nah, jadi ternyata tidak ada apa-apa, enggak. Memang Allah sedang tidak ingin merubah takdirnya, mau apa? Jalannya aja udah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi Nabi Yakub itu tahu nanti putranya ini akan kena ketahan, tahu beliau. Kalau coba ada ini beliau tahu. Cuman sebagai manusia beliau mengatakan saya harus berusaha. Maka belajar ke anak-anaknya, wis ono takdiri lening awakmu kudu usaha. Sudah ada takdirnya, Cung, tapi kamu harus berusaha tetap. Dan ingat tadi di balik usaha itu ada nilai ibadah yang ujungnya apa tadi? Nah, ujungnya adalah pasti kebahagiaan. Nah, yang penting kita usaha itu. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Jadi sudah diketahui takdirnya, akan tetapi kayak gini, Bu. Ketika Zainab radhiyallahu anha menggugat cerai Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu itu Nabi sudah dapat bocoran informasi bahwa nanti Zainab ini oleh Allah akan ditakdirkan akan jadi sebagai istrinya Nabi Muhammad SAW. Takdir di langit sudah turun ke Nabi. Nabi sudah tahu bahwa ini nanti Zainab akan jadi istrinya. Saat itu Zainab sedang dalam proses gugat cerai kepada suaminya. Zaid datang ke Nabi, apa nasihat Nabi? Pertahankan, kata Nabi. Pertahankan, kata Nabi. Apa itu? Perintah memang itu, pertahankan. Walaupun Nabi tahu ujungnya cerai ini, Nabi tahu ujungnya cerai. Tapi Nabi bilang pertahankan. Karena sudah ada informasi dari langit, dari Allah bahwa ini akan cerai ini, gitu. Cuman karena beliau sebagai manusia yang tidak boleh sembarangan membocorkan takdir kan, dan beliau hanya mengatakan pertahankan tetap, pertahankan. Sampai ujungnya memang cerai betul. Itu. Nah, jadi memang ada orang-orang tertentu dan izin Allah seperti para nabi dan rasul maksud saya atau para kekasih-kekasih Allah yang sebenarnya tahu gambaran takdir ke depannya. Cuman tidak berani membocorkan rahasia itu kalau tidak ada perintah dari Allah, maka nasihatnya sudah yang penting usaha saja. Ya memang siapa tahu Allah berubah takdir kan? Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tapi ya sudah namanya orang berusaha aja udah, berusaha saja. Itu seperti itu. Nah, jadi tugas kita ya hanya usaha, doa, tawakal. Selebihnya kita serahkan semuanya hanya kepada Allah dan Allah Maha Kuasa. Kita yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalaupun takdir tidak Allah rubah, percayalah insya Allah akhirnya adalah baik. Kalau kita mau dalam ketaatan tadi itu. Allahu Akbar. Walamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi akhahu qala inni an akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, sesungguhnya aku adalah saudaramu, jangan kau bersedih. Jangan bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Nabi Yusuf ini tahu adiknya tegang nih, takut dikerjain kayak kakaknya Yusuf kan. Maka Nabi Yusuf manggil adiknya secara pribadi, dibisikin lah kalau bahasa kita, Bunyamin, tak usah takut, aku saudaramu Yusuf, kamu aman di sini. Jadi nanti dengan segala skenario Nabi Yusuf, Bunyamin merasa nyaman. Kenapa? Karena dia sadar bahwa oh ternyata raja ini kakakku tuh. Tapi menang-menang wae cerita yang mas-masmu. Kira-kira ya, jadi orang juga boleh punya rahasia.
Orang juga boleh punya rahasia. Ganteng juga nggak? Nggak tahu. Karena Nabi Yusuf itu kan gantengnya nulari kan. Iya kalau kita ini Bu, iya kalau ada orang maaf kurang cakep kumpul sama orang cakep kan langsung jomplang gitu ya. Kalau ini enggak, kalau ada orang kurang cakep kumpul sama Nabi Yusuf itu ketularan cakepnya. Ya, saya udah nggak ada. Kalau saya main, saya nggak ada di sini. Ingetin Pak Budi. Falamma jahaza bijazim ja'ala siqayata fi rahli akhihi wallahu a'lam bishawab. Intinya itu deh. Monggo silakan. Yang Itu jaraknya lama berapa Pak? Antara Nabi Yusuf yang kepisah sama saudara sampai pas ketemu sampai nggak mengenalin lagi. ada yang mengatakan 20 tahun. Ada yang mengatakan 20 tahun. Ya. Saudaranya sudah lupa kalau itu Yusuf, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masih ingat. Kan gini, Nabi Yusuf pisah sama saudaranya kan saudaranya memang udah tua kan. Udah gede-gede. Nabi Yusuf kan masih kecil. Jadi raja udah keluar kumisnya kan, udah beda lah. Apalagi kan Nabi Yusuf kan bukan tambah jelek tapi tambah ganteng kan. Ke saudaranya Nabi Yusuf hafal. Dan Nabi itu ingatannya kuat. Ya, kalau Nabi suka lupa bukan Nabi namanya. Nabi itu ingatannya fatona, cerdas, ingatannya kuat. Itu para Nabi. Allah a'lam bishawab. Yang lain silakan. Pak, kalau doa itu sebenarnya ada urutannya nggak sih Pak? Apa kita mau berdoa terserah aja atau ada urutannya? Misalnya doa orang tua dulu, doa apa gitu. Kalau doa sebenarnya kalau sependek yang saya pahami Bu ya, pertama doakan diri sendiri. Lalu kedua orang tua, terus guru-guru kita, maksud orang tua adalah mertua ya. Terus kemudian kanan kiri kita siapa? Suami, anak-anak kita doakan. Jadi kalau kita mau pakai urutan ya, enggak urutan juga enggak apa-apa sih, mending kita doakan semua. Iya, enggak. Iya, kalau prioritas betul. Ini kalau kita pakai urutan ya. Kalau saya pribadi seringnya saya sendiri, kedua orang tua saya, guru-guru saya. Setelah itu anak istri pasti itu insya Allah masuk dalam ring yang utama lah. Ring satu itu saya, orang tua termasuk mertua ya, terus kemudian guru-guru, terus anak istri itu masuk dari ring satu itu. Masuk ring satu itu. Setelah itu baru nanti yang lain lah, saudara-saudara, paman, ibu itu kita batin saja biasanya. Kalau untuk level sampai dengan anak istri, orang tua mertua saya sebut nama biasanya, anak istri saya sebut nama biasanya. Kalau enggak sih, enggak usah. Cuma saya sebut nama aja. Terus kalau yang selanjutnya itu saya enggak sebut nama. Kalau guru kadang sebut nama, kadang enggak, karena banyak guru saya soalnya. Itu seperti itu. Enggak harus, saya senang aja nyebut nama orang tua saya. Kalau anak nggak boleh pakai binti ya? Enggak, kan anak kita sendiri, anak hamba, anak. Mertua saya senang aja nyebut nama sih, saya sebut nama. Senang aja nyebut nama, senang. Biar kalau tanya kan apal nama mertuanya gitu. Kan enggak apal. Enggak, senang aja saya nyebut nama itu. Enggak sebut nama pun juga enggak apa-apa. Saya kira itu. Ya, terus kalau minta jangan lupa di samping kita minta masalah-masalah dunia, masalah akhirat harus diminta, jangan tidak. Karena jangan sampai kita masuk dalam kategori yang orang Rabbana atina fid dunya tok. Harusnya kan fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Usahakan dalam sehari itu ada doa minta surga, selamat dari siksa api neraka, itu usahakan ada dalam sehari itu. Yaitu dari Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, usahakan itu. Karena ada penjelasan ulama yang mengatakan kalau ada orang sehari itu enggak minta kepada Allah surga dan tidak berlindung kepada Allah dari siksa neraka, kata surga itu gini, enggak tertarik dia masuk ke saya. Padahal yang mempromosikan surga itu kan Allah. Dan surga itu adalah rahmat Allah. Memang ada beberapa ulama-ulama yang memang sempat berkata tidak tertarik ke surga, yang penting kan Allah. Kata ulama yang lain, loh, surga itu yang nawarin Allah kok kamu enggak mau? Oh iya sama kalau gitu. Nah, jadi begitu tahu bahwa itu Allah yang menawarkan, dia mau. Nah, sama dengan neraka. Kenapa kita kok mesti berlindung kepada Allah dari neraka? Neraka itu murka Allah. Siapa yang mau dimurkai oleh Allah? Makanya kalau ada sehari orang tidak berdoa kepada Allah selamat dari siksa neraka, kata para ulama ada yang mengatakan seolah-olah neraka berkata gini, enggak takut dia sama saya. Padahal neraka itu siksa Allah. Yang menakuti kita akan neraka kan Allah. Jadi kan ada orang tertentu itu yang mohon maaf ya, kalau menurut saya itu
Ya saya tidak sependapat itu aja yang mengatakan beribadah jangan karena surga, semua karena Allah. Itu betul, nggak salah memang. Tapi berharap surga kan itu perintah. Berharap surga itu perintah gitu loh. Udah kita beribadah jangan karena takut masuk neraka. Oh emang sih kita meninggalkan maksiat karena Allah, memang betul karena Allah, bukan karena takut neraka. Tapi kita diperintah untuk berlindung kepada Allah dari neraka. Kenapa? Karena rahmat Allah itu di akhirat itu ya surga itu. Nah sementara murka Allah di akhirat nanti ya neraka itu. Nah, jadi surga neraka itu bukan semata-mata nikmat fisiknya, tapi lebih dari itu adalah rahmat Allah gitu loh. Neraka itu bukan semata-mata soal siksa fisiknya, tapi neraka itu murka Allah. Nah, dan tujuan kita apa tadi? Berjumpa dengan Allah ya. Tujuan kita kan berjumpa dengan Allah. Allah maunya ketemunya sama hambanya di mana? Di surga. Makanya kita minta surga, bukan karena kita menjadikan surga sebagai tujuan, bukan. Tapi dia adalah rahmat Allah itu yang kita garis bawah itu. Ngaten nggih Bu Eni. Nggih. Sami-sami. Saya juga terima kasih. Sudah bayari arisan. Ya belum. Jazakillah khairan. Gimana ngomongnya silakan. Pak, mau tanya mau tentang umroh Pak. Kenapa Bu? Umroh itu sebenarnya panggilan atau karena apa benar-benar panggilan Allah manggil kita atau karena kita mampu untuk bayar ke sana untuk pergi ke sana? Karena kan ada juga ini kasus kayak ipar saya ya Pak, udah 2 tahun ini dia udah bayar tapi akhirnya nggak jadi pergi. Tahun ini udah bayar juga akhirnya nggak jadi pergi. Tapi dia kekeh harus sama anaknya gitu, sekeluarga gitu. Nah, sedangkan anaknya nggak bisa terus gitu. Terus ini apa karena memang Allah belum manggil atau karena apa? Sedangkan kalau saya baca juga di medsos tuh banyak tuh yang komen suami saya umur berkali tapi kelakuan malah makin kayak dajjal gitu. Dan juga banyak yang komen. Ya. Jadi intinya Sudah, saya jawab. Kalau ibu nanya saya ya, saya termasuk yang punya keyakinan haji umroh itu panggilan dari Allah. Saya punya keyakinan itu. Saya soalnya di samping saya mengalami sendiri ya. Saya kan termasuk yang nggak nabung, termasuk yang sokeh mas turah, sokongan wong akeh, ongkosnya masih turah itu. Jadi saat itu kan saya cuma batin sama Allah. Kalau ada uang itu satu bapak ibu saya baru meninggal. Kalau ada uang untuk daftar haji ya, atau kalau ada yang ngasih uang saya lupa bahasanya saya tak langsung daftar ke Haji Afif. Saya nyebut nama saya. Dalam masa saya ngomong gitu, qadarullah ada yang ngasih uang kan. Langsung saya daftarkan aja, saya nunggu besok. Oh, iya. Ya semua karena Allah bukan karena saya. Nah, saya berkeyakinan itu karena Allah, kenapa panggilan Allah? Kenapa? Saya beberapa kali ketemu dengan orang, termasuk saya pernah ceramah di satu jamaah. Istrinya itu sudah haji, tasyakuran haji. Suaminya itu sampai meninggal nggak haji. Suaminya enggak mau, diajak haji itu enggak mau suaminya. Iya. Istrinya sudah haji. Bahkan yang di Surabaya saya pernah ketemu itu, istrinya sudah haji 3 kali. Suaminya enggak mau, nanti anak nunggu tua sampai meninggal enggak haji akhirnya. Ya. Itu kejadian itu. Dan berapa banyak orang yang dengan izin Allah berangkat walaupun menurut kasat mata tampaknya tidak mungkin. Nah, kalau bicara mungkin mau apa? Saya punya teman seorang ustadz. Saat itu tiba-tiba dia dapat telepon. Kiriman pas foto sama ini. 2 orang ustadz itu. Teman saya langsung, "Oh nopo, wes ini kiriman." Waduh. Kirim KTP macam-macam diurus. Ternyata dia mendadak haji tahun itu disuruh berangkat. Iya. Dan dari 2 orang itu satu jadi berangkat, satu nggak jadi berangkat. Karena yang ya padahal sama-sama mendadak itu loh. Yang satu jadi, yang satu nggak jadi berangkat. Ya kalau Allah berkehendak mau apa? Gitu. Kalau Allah berkehendak. Saya termasuk yang punya keyakinan. Cuman gini, kalau dalam mazhab Syafi'i ya, bagi yang belum haji, setiap masuk bulan haji niat haji. Saya ulang ya, bagi yang belum, itu ada punya travel ibu ya, Bu ya. Yang punya travel ibu apa teman ibu ya? Yang travel umroh? Oh, agent. Jadi yang penting niat Bu, niat. Setiap masuk musim haji, saya pribadi itu dari belum haji dulu. Kalau udah masuk bulan haji, niat haji. Dari kapan bulan haji itu? Bulan Syawal. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masuk bulan Syawal udah niat haji aja, niat aja udah.
Saya kan keterusan sampai sekarang pun niat haji terus. Niat aja mau kapan berangkat. Nah, niat itu apa? Kesengajaan kuat. Niat itu kesengajaan kuat. Nah, kesengajaan kuat itu harus dibuktikan berarti kan? Dengan apa? Nabung. Walaupun maaf 2000. Kalau mau cepat 2000 US dollar. Kalau mau cepat. Ya, itu gitu, Bu, gitu. Namanya nabung. Nah, terus ini pesan saya ya. Kalau ibu nabung bukan buka ONH. Jadi bukan buka ONH, tapi nabung di kenceleng, di kaleng misalnya gitu ya. Itu tolong uang itu jangan dipakai apapun kecuali untuk haji atau umroh. Karena diniatkan untuk itu. Biasanya kalau dipakai yang lain, buat modal usaha dulu, bangkrut biasanya. Biasanya tapi kecuali darurat ya. Darurat itu maaf naudzubillah misalnya ada apa yang harus diambil tindakan karena ini terpaksa namanya itu monggo. Tapi kalau untuk yang nggak penting jangan diambil uang itu kecuali untuk haji. Gini ngomongin sama Allah gini. Ya Allah, Engkau Maha tahu dengan nabung hamba segini nggak mungkin hamba bisa haji menurut kalkulasi matematika kami. Tapi Engkau Maha kuasa atas sesuatu, ya Allah, tolong bantu kami untuk bisa berhaji. Dan ngomong gitu aja sama Allah, tiap naruh uang itu. Kalau saya dulu pribadi itu kan begitu naruh uang, ya Allah, Engkau Maha tahu ini ya seberapa sih kemampuan hamba nabung ini, ya Allah. Ini secara matematika rasanya tidak mungkin. Kalau Allah berkehendak mau apa aja. Maka Engkau Maha kuasa, mau bismillah ya Allah. Itu seperti itu. Dan kalau yang kejadian saya itu kan saya bersyukur banget sama Allah itu. Saya kan dimajukan itu 2 tahun. Harusnya kan 2021 kemungkinan saya itu haji itu. Tiba-tiba maju 2 tahun itu. Sampai Ustaz Afif bilang, "Lek durung siap gak apa-apa saiki, ndak apa-apa kalau belum siap sekarang." Saya ngobrol sama istri saya, "Gimana ini?" Wah, Allah manggilnya sekarang. Bismillah, jalan aja. Nah, ternyata itu pandemi setelah itu. Ya begitulah. Jadi kalau cerita Ibu Yang udah pada umroh tapi kelakuannya lanjutannya gini bagus. Nabi pernah ditanya oleh para sahabat, haji yang mabrur atau umroh yang mabrur, kalau kan umroh itu haji juga cuma haji kecil. Haji yang mabrur itu bagaimana ya Rasulullah? Saya baca dan riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Al-Hakim juga riwayatnya Uqamakal. Nabi bersabda Uqamakal kurang lebih gini. Haji mabrur itu adalah tibul kalam wa it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Jadi haji yang mabrur itu adalah baiknya ucapan. Jadi ada orang pulang haji, pulang umroh kok mulutnya nggak terjaga, sering menyakiti hati orang gitu maksudnya. Berarti dia tidak mabrur hajinya. tapi Allah tetap memanggil. Dia kesana itu harus Nanti bagus. Nanti pertanyaan Ibu akan saya jawab nih. Bagus, mengingatkan saya nanti saya jawab itu. Yang kedua, it'amut ta'am, peduli, semakin dermawan. Jadi kalau ada orang mohon maaf pulang haji, pulang umroh kok tambah pelit, berarti mohon maaf nggak mabrur. Yang kedua. Tapi kalau pulang haji tambah peduli, ya alhamdulillah. Nah, yang ketiga, menebar salam. Maksudnya bisa dalam pengertian gampang mengucap salam, atau pengertian yang lain, seorang muslim itu dimanapun dia berada, dia bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Kalau tidak bisa bermanfaat bagi orang lain, paling tidak jangan meresahkan orang lain. Jadi orang lain itu kalau dimanapun dia berada aman lah, dia merasa aman dengan keberadaannya itu. Nah, kalau 3 ini ada berarti dia mabrur. Pertanyaan Ibu menarik tadi. Nah, kalau ternyata dia nggak begitu, tetap dipanggil oleh Allah. Begini, prinsipnya betul. Siapapun yang datang ke Mekah haji itu prinsipnya semua mereka adalah orang yang dipanggil oleh Allah, betul. Tidak salah itu. Tapi sesampainya di sana ada yang diterima dengan baik, ada yang dimarahi oleh Allah. Ingat ada hadits qudsi, ketika ada seseorang yang teriak labbaik Allahumma labbaik, kata Allah la labbaik lak, yang manggil kamu siapa? Aku tidak manggil kamu datang dengan pakaian yang haram, makanan yang haram dan seterusnya. Nah, jadi sangat mungkin, mohon maaf, dia datang dengan serba yang haram, atau dia tidak makanan dan minum tidak haram, tapi mohon maaf, dia datang dengan kesombongannya, dengan ketinggian hatinya, sehingga dia sulit untuk bertadarruk, berendah diri di hadapan Allah. Makanya saya sering kalau ceramah umrah atau haji, saya bilang, kalau Anda ke sana, lepaskan semua atribut sosial Anda.
sebagai ustadz lepaskan. Supaya kita bisa berendah hati pada sesama di sana. Mudah berendah diri di hadapan. Lepaskan sebagai ketua RT, ketua RW, lepaskan itu. Sebagai konsultan pajak, lepaskan itu. Lepaskan semua. Datang ke sana sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah SAW. Itu kalau kita berendah hati di sana, di samping akan banyak kemudahan-kemudahan, itu potensial kita akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kita datang dengan kerendahan hati. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah beliau mengatakan, Allah sangat suka ketika ada seorang hamba datang kepada Allah seperti seorang hamba datang kepada tuannya. Dan Allah benci banget dengan seseorang yang datang kepada Allah seperti seorang raja yang datang kepada raja yang lainnya. Allah nggak suka itu. Maka lepaskan semua atribut sosial kita, datang sebagai hamba Allah. Itu seperti itu. Saya kira itu. Allah a'lam bishawab. Tapi sebenarnya Pak, kalau yang menanggalkan itu kan sebenarnya bukan umroh sama haji aja Pak. Yang apa, Bu? Maksudnya kesombongan apa-apa. Oh iya. Itu harusnya kan Ini keseharian. ketika kita ke masjid aja kan sholat berjamaah itu mau yang sebelah kita siapa itu kan kita udah karena Allah aja mandangnya. Dan datang pun yang paling duluan itu yang di depan gitu loh, nggak mesti harus bilang pejabatnya yang di depan kan gitu. Betul. Kalau menyadari gitu loh, kadang-kadang masih banyak manusia yang Ya betul. Jadi gini, masih kurang. yang saya tahu memang ada hadis yang menyatakan begini. Ada dalam fikih sunnah saya sabi yang kita kaji itu. Kita kalau berangkat ke masjid untuk sholat, satu langkah pahala dihadirkan, dosa dihapus, saja diangkat. Selama kita menanti sholat, kita dianggap di dalam sholat. Selama kita di masjid, kita didoakan oleh malaikat. Alhamdulillah, didoakan kebaikan oleh malaikat. Didoakan rahmat, ampunan, taubat, macam-macam lah. Nah, terus lanjutannya begini. Ketika seseorang itu mulai menyakiti hambaku yang lain, kalau bahasa gini, selama dia tidak menyakiti hambaku yang lain, itu deh pokok dalam hadisnya gitu kurang lebih, hadis kursi itu. Artinya semua janji Allah tentang orang yang melangkahkan kaki ke masjid tadi itu akan Allah penuhi kalau dia tidak menyakiti hambaku yang lain atau merendahkan hambaku yang lain. Saya itu pernah mikir dalam pas baca hadis itu, saya mikir gini. Kok ada ya orang ke masjid tapi menyakiti hamba Allah yang lain? Ya, enggak, makanya saya mikir, iya, gimana pengertiannya? Saya mikir gitu. Ternyata setelah saya renungkan, saya kaget. Ya Allah, itu bisa saya sendiri itu. Maksudnya gimana? Gini, maaf nih, kita jalan ke masjid nih. Ada beberapa orang yang mungkin rumahnya dekat masjid tapi tidak sholat di masjid misalnya. Atau tukang-tukang ojek yang nggak ke masjid. Apa hati kita pada mereka coba? Kalau kita mengatakan, oh Abu Jahal kabeh, berarti kita merendahkan mereka kan? Ya berarti kan kita merendahkan mereka. Maka itu yang maksud menyakiti hamba Allah yang lain. Loh, tapi mereka kan salah Ustaz, gak ke masjid. Ya doakan, sayangi mereka, doakan. Ya Allah kasihan, dekat masjid, gak ke masjid. Hadahumullah, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Gitu. Nanti kita masuk ke masjid, ketemu dengan orang yang macam-macam, kata Bu Radila. Wah, macam-macam lah kelakuan orang itu di masjid itu. Cara ibadahnya juga kadang macam-macam. Beberapa kita sepakat, oke, tidak ada masalah yang sepakat. Kalau nggak sepakat, kadang apa batin kita coba? Oh, bid'ah ini, bapak ini. Wah, ini nggak terima oleh Allah ini. Iya. Akhirnya di masjid alih-alih berzikir kepada Allah, tapi malah sibuk merendahkan hamba Allah yang lain. Nah, ini yang membuat orang itu janji Allah untuk dia nggak berlaku. Sehingga saya mohon maaf ya, saya pernah tanya orang, ini untuk perlindungan buat kita semua, termasuk untuk saya sendiri ya. Saya pernah tanya orang gini, Ustaz, teman saya udah tobat, udah nyunah, dia bilang, udah tobat, udah nyunah, berarti udah bener kan? Tapi tiba-tiba Ustaz dia diuji oleh Allah, punya masalah yang begitu berat, sampai maaf diantaranya dia harus jual rumah. Masalah ekonomi tapi begitu beratnya sampai jual rumah. Naudzubillahi min syarri dzalik, naudzubillahi min syarri dzalik. Maka kemudian saya bilang gini, sampean di lantai teman sampean sudah tobat, sudah nyunah. Itu udah betul, iya. Tapi kok punya masalah kayak gitu? Saya jawab gini.
saya mohon maaf karena sampean minta saya muhasabai. Nanti bilang sama temen sampean itu, saya nggak ngomong, paling bapak sendiri, saya nggak ngomong gitu, karena dia nanyakan di parkiran motor saat itu. Saya bilang ini, bilang sama teman sampean itu, jangan-jangan dia sudah nyunah dohirnya, tapi belum nyunah batinnya. Maksudnya gimana Ustadz? Saya bilang gini, kan sebagian orang-orang yang mengaku sudah nyunah itu, apa yang terjadi? Saya bilang itu, sebagian mereka kadang merasa diri paling nyunah, menganggap orang yang nggak nyunah kayak dia itu salah, rendah, hina gitu. Nah itu namanya mental, saya bilang. Nah, maka bilang sama teman Anda itu, kalau mau nyunah, nyunahlah lahir batinnya. Ya, termasuk jangan merendahkan orang lain, jangan merasa diri paling baik, jangan merasa diri bener dewe, jangan. Apalagi merasa bahwa seolah-olah surga itu untuk dirinya, misalnya. Itu saya bilang gitu, ya itu muhasabah aja sih itu. Maksudnya untuk saya sendiri itu muhasabah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih Bu Heru nggih. Monggo yang lain silakan. Ada orang haji pulang haji malah enggak sholat itu ya ada. Karena dia merasa saya sudah sholat di Masjidil Haram 100.000 rakaat sama dengannya di sana itu. Jadi sekarang saya enggak usah sholat lagi, emang sudah sholat 100.000 kali di sana katanya kalau. Terus ada yang niatnya Healing. Enggak boleh kan? Karena uang banyak, jadi kalau rencananya Tidak boleh direman. Pokoknya haji itu wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena Allah. Tapi kita jangan suudzon sama orang-orang yang posting kegiatan di sana ya. Karena kita baik sangka aja, mungkin dia sedang mengamalkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Atau kita baik sangka mungkin dia sedang mendorong teman-temannya untuk supaya berniat haji dan umrah, atau memang dia punya usaha travel haji dan umrah. Tidak usah punya anggapan yang positif aja. Ada lagi? apa tuh? Translate dulu kayak Pak Ustaz. Translate. Ya, kalau nggak ada kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah sebesar kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.